Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas istilah-istilah investasi bagi Anda para pemula. Supaya Anda para pemula itu tidak asing dengan istilah-istilah investasi ini. Dan sekarang kan tentu sudah semakin marak istilah investasi. Jadi anggap aja ini adalah pelajaran finansial yang tidak Anda dapatkan di sekolah. Dan mungkin Anda harus kuliah baru Anda dapatkan mata pelajaran ini. Tapi saya sudah rangkumkan supaya sederhana dan supaya Anda paham benar apa itu namanya 7 istilah investasi ini. Yang pertama adalah kita bahas yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Apa saja istilah manajer investasi tersebut? Yang pertama adalah MI atau manajer investasi. Apa itu manajer investasi? Merupakan tim profesional di bidang investasi dan keuangan yang telah mendapatkan lisensi dan diawasi oleh OJK. Bertugas mengumpulkan dana dari sejumlah nasabah atau investor dan mengelolanya dalam sebuah produk berbentuk reksadana. Itulah namanya manajer investasi. Jadi kalau misalkan kita ikut platform apa, kita letakkan di mana, itu juga bisa. Dan itu tentu bisa berbentuk produk reksadana. Yang kedua adalah portofolio investasi. Apa itu portofolio investasi? Portofolio investasi merupakan sebuah kumpulan investasi keuangan seperti saham, obligasi, uang tunai, kemudian komoditas, reksadana, dan semua instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa. Itu termasuk portofolio investasi. Jadi kita mengkoleksi saham apa, kemudian kita punya uang cash berapa, itu termasuk portofolio investasi kita. Jadi investasi nggak cuma di satu platform. Dan yang ketiga adalah diversifikasi. Apa maksudnya diversifikasi? Diversifikasi adalah merupakan sebuah strategi investasi dengan meletakkan modal pada berbagai jenis instrumen investasi untuk tujuan mengurangi resiko. Resiko penurunan harga pada suatu instrumen investasi diharapkan dapat tertahan atau tertutupi oleh kenaikan harga pada instrumen investasi lainnya. Makanya Anda sering dengar, jangan taruh uang di satu keranjang. Ini maksudnya. Jadi dengan Anda mendiversifikasi investasi, maka otomatis Anda akan mempunyai banyak cadangan investasi lainnya. Multiple stream income contohnya. Anda juga punya penghasilan dari berbagai jenis saluran. Jadi kalau ada saluran mampet, Anda bisa saluran-saluran yang lain. Nah, yang keempat adalah return. Return ini atau pengembalian. Return merupakan hasil yang kamu peroleh dari sebuah investasi. Hasil ini bisa berupa keuntungan atau kerugian. Return dapat dihitung melalui nilai penjualan yang dibandingkan dengan nilai saat kamu membeli aset tersebut. Jadi return itu contohnya Anda hari ini punya rumah yang dikontrakkan. Nah, returnnya itu berapa? Hasil kontrakannya itu berapa? Nah, itu namanya return ya. Dan yang kelima adalah capital gain. Capital gain adalah sebuah keuntungan dari kenaikan harga instrumen investasi dibandingkan dengan harga ketika instrumen investasi itu dibeli. Contohnya, misalkan Anda membeli tanah itu 1.000 meter 1 miliar misalkan. Maka ketika Anda saat itu suatu hari instrumen Anda naik jadi 2 miliar, maka harga tanah tersebut dari yang Anda beli dulu 1 miliar mengalami keuntungan capital gain senilai 1 miliar. Jadi totalnya sekarang 2 miliar. Jadi capital gain itu adalah modalnya. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari modal yang Anda setorkan dari instrumen investasi apapun, mau properti, mau saham, mau logam mulia, atau apapun itu. Ya, kemudian yang keenam adalah likuiditas. Likuiditas adalah sebuah tingkat aktivitas perdagangan suatu instrumen investasi yang menentukan kecepatan atau kemudahan instrumen investasi untuk dijual dan dikonversi menjadi kas. Ya, jadi likuiditas itu artinya bagaimana semua jenis aktivitas perdagangan investasi menentukan kecepatan dan kemudahan investasi tersebut bisa menjadi kas atau aluran aris kas. Saya kalau bicara begini itu masih teringat waktu saya dulu masih kuliah ekonomi ya. Jadi ini Anda harus tahu apa itu laporan keuangan, tahu cara membaca laporan keuangan, tahu cara membaca cash flow, mana itu namanya cash flow, ada beberapa istilah, ada namanya account payable, ada namanya account receivable, ada namanya neraca, bingung nanti Anda jadinya. Tapi hanya orang-orang keuangan yang paham ini. Tapi kalau Anda misalkan paham, sederhana Anda bisa melihat bagaimana laporan keuangan, niscaya kalau kita dari likuiditas ini kita bisa melihat ini sebuah angka yang sangat bagus sekali dan termasuk cash flow-nya tersebut itu akan menjadi sangat liquid. Dan yang ketujuh adalah deposit. What is deposit? Deposit merupakan penyimpanan uang ke rekening dana nasabah, RDN, untuk keperluan bertransaksi di
pasar modal. Jadi kalau kita sebagai seorang pemegang saham baru atau Anda harus membuka rekeningnya di sekuritas, maka sekuritas akan memberikan Anda RDN, rekening dana nasabah. Dan dengan Anda memberikan deposit, maka kita bisa bertransaksi di pasar modal anytime. Anytime, kapanpun kita bisa invest di sana, kita bisa beli saham apapun. Sekali lagi itu adalah investasi. Tapi hati-hati, ini kan namanya pemula. Hati-hati pesan saya, banyak sekali investasi bodong yang menawarkan istilah-istilah tersebut juga seolah-olah dia itu meyakinkan dan teresensi OJK. Tapi ujung-ujungnya investasi bodong. Tapi minimal dengan konten ini, Anda akan mengetahui apa itu istilah investasi supaya Anda nggak bego-bego amat lah. Dan Anda minimal Anda tahu beberapa istilah. Dengan demikian, ketika orang mempresentasikan sesuatu yang too good to be true atau sesuatu yang tidak masuk akal, maka dengan istilah tersebut Anda akan langsung paham. Oh, kira-kira seperti ini. Pahami literasi keuangan, Anda akan lebih cerdas secara finansial. Anda akan sukses before 30. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, dan salam hebat luar biasa.